Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, kita akan bercerita mengenai seorang muslim yang tertangkap oleh kelompok Syiah dan kemudian dia dihukum dengan sangat keji. Bagaimana kisahnya? Simak video ini. Konten pembodohan sekarang semakin banyak. Kalau kamu gak bisa berkecimpung untuk menguranginya, salah satu cara yang kamu punya ya dengan mendukung konten yang sedikit mendidik. Dan insya Allah konten kami gak membodohi umat. Dia bernama Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Romli. Orang-orang biasa mengenalnya dengan nama An-Nabulsi. Dia merupakan seorang muslim yang taat dan soleh, serta tidak pernah tertarik terhadap harta duniawi. Dia selalu berdiri kokoh membela kebenaran. Konon, dia berpuasa setiap hari, dan hal tersebut berpengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia juga merupakan seorang ahli fikih dan hadis. Dia termasuk salah satu ulama hadis besar pada masanya. Nah, pada masa dia hidup, Ubaidillah Al-Mahdi mendirikan sebuah negara ataupun dinasti bernama Fatimiyah, sebuah dinasti dengan ideologi Syiah. Sementara orang-orang Mesir di sana dan Palestina adalah orang-orang Sunni, dan sampai kapanpun Syiah dan Sunni gak akan menjadi satu. Hadirnya dinasti Fatimiyah ini adalah cobaan besar bagi umat Islam. Ketika mereka menjajah Palestina, orang-orang yang soleh dan miskin melarikan diri dari Yerusalem karena Fatimiyah akan memaksa ulama muslim untuk mengutuk semua sahabat Nabi atau untuk mengikuti ideologi mereka. Salah seorang ulama yang lolos dari kejaran Fatimiyah adalah Al-Imam An-Nabulsi. Beliau melarikan diri ke Damaskus. Ketika Al-Mu'izli dinilai, seorang tokoh dari dinasti Fatimiyah, tiba di Suriah dan menaklukkannya, ia mulai menyuruhkan ideologi sesatnya. Ia melarang orang-orang di sana untuk melakukan sholat tarawih dan duha, serta memaksa mereka untuk kunut selama sholat duhur. Adapun An-Nabulsi, ia berasal dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ia menganggap ini merupakan kewajiban untuk melawan rezim Fatimiyah. Dia mengatakan kepada penguasa Fatimiyah, "Jika aku punya 10 tombak, maka aku akan melempar 1 ke Roma dan 9 lainnya ke arah dinasti Fatimiyah," kata An-Nabulsi. Karena apa yang dikatakannya, penguasa di sana akhirnya menangkap Imam An-Nabulsi dan memenjarakannya di bulan Ramadan. Ketika komandan tentara Al-Mu'izli dinilai tiba di Damaskus, An-Nabulsi kemudian diserahkan kepada mereka dan dibawa ke Mesir. Sampailah ia tiba di Mesir. Ia dibawa menghadap Al-Mu'izli dinilai. Al-Mu'iz menghakimi An-Nabulsi dengan berkata, "Aku mendapatkan info bahwa engkau berkata, jika engkau memiliki 10 tombak, maka engkau akan melemparkan 1 tombak ke Roma dan 9 sisanya kepada kami. Benarkah demikian?" An-Nabulsi menjawab, "Aku tidak mengatakan itu." Kemudian penguasa Fatimiyah tersenyum. Ia menganggap ia akan menarik kembali pernyataannya. Ia pun ditanya kembali, "Lantas, apa yang kau katakan?" An-Nabulsi menjawabnya dengan penuh keberanian, "Jika aku memiliki 10 tombak, maka aku akan melempar 9 tombak kepadamu dan yang ke-10 juga kepadamu," kata si An-Nabulsi. Al-Mu'iz terkejut dan bertanya, "Mengapa begitu?" "Engkau telah mengubah agama ini. Engkau membunuh orang-orang soleh. Engkau mengusir ulama. Engkau juga merebut apa yang bukan milikmu," kata An-Nabulsi. Kemudian penguasa Fatimiyah itu memerintahkan kepada pengawalnya untuk membawa An-Nabulsi ke depan publik. Keesokan harinya, ia dicambuk dengan hebat. Kemudian pada hari ketiga, An-Nabulsi dipaku dan disalib. Penguasa Fatimiyah itu juga memanggil seorang tukang daging yang berasal dari agama Yahudi untuk menguliti kulitnya An-Nabulsi. Ketika sedang dikuliti, An-Nabulsi selalu mengingat Allah dan mengulang-ulang ayat Al-Quran. Nah, sampai pada saat kulit itu dikupas oleh seorang tukang daging, dari atas kepala ke wajahnya, beliau senantiasa mengulang-ulang ayat Al-Quran yang memiliki arti yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebuah ayat yang terletak pada kiasan surat Al-Isra ayat 58. Ketika tukang daging menguliti tangan An-Nabulsi,
Ia memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya karena dia tidak tega melihatnya. Ia pun kemudian mengambil pisau, lalu menusukkan pisau itu tepat di jantung An-Nabulsi. Seketika itu, beliau pun meninggal dunia. Kemudian setelah meninggalnya beliau, banyak saksi mata yang melaporkan bahwa ketika jenazah An-Nabulsi masih berada di tiang salib, bacaan Al-Quran masih bisa didengar dari jenazah tersebut. Ibnu As-Sa'sa Al-Misri juga meriwayatkan bahwa ia melihat An-Nabulsi dalam mimpi setelah ia terbunuh. Mimpi itu sungguh indah dan dipenuhi kegembiraan. Ia bertanya kepada An-Nabulsi di mimpi tersebut, "Apa yang telah Allah berikan kepada engkau?" An-Nabulsi pun menjawab, "Allah mencintaiku dengan kemuliaan yang abadi. Dia menjanjikanku kedekatan dan persahabatan kepadanya. Dia membawaku sangat dekat kepadanya." Dia juga berkata, "Bersenang-senanglah dalam kehidupan abadi di sisiku." Nah, begitulah cerita tentang seorang syuhada, seorang muslim yang kemudian ditangkap oleh dinasti Fatimiyah dan dihukum dengan hukuman yang sangat keji. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian cerita ini kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.